Jadi anak saya alhamdulillah ada pilihan sudah bersyukur Allah atas semua keadaan dan memiliki apa yang normal sehingga sampai hari ini selalu 2 bulan alhamdulillah kondisinya baik, tapi memang harus disuntik setiap hari dan pakai alat bantu suka untuk bantu nafasnya dia. Karena kalau tidak dia ada henti bernafas dalam satu malam itu beberapa kali sehingga sehingga kita harus bantu dengan alat bantu nafas. Saat itu saya sedih. Manusia biasa sedih ya Bu? Sedih. Menangis setiap hari ya di rumah sakit. Waktu hari ketiga, dokter mengatakan ibu saya harus menyampaikan sesuatu kepada ibu, mohon sabar. Ujian dari Allah untuk Ibu Oki. Kemudian beliau mengatakan ada beberapa hal yang kami curigai. Intinya dari atas kepala sampai kaki kayaknya ada semuanya. Jantungnya kontrol, di belakang seperti ada sesuatu kayaknya cecak tulang belakang, di tulangnya kayaknya ada sesuatu masalah tulang, di otaknya kita harus periksa, semuanya sepertinya ada. Saya sedih lah, manusia biasa ya Bu, seorang ibu. Ibu saya datang ke rumah sakit dalam kondisi saya masih menangis dan ibu saya bilang begini saja, Oki, sudah berapa banyak nikmat dan rezeki yang Allah berikan selama ini untuk Oki? Kata ibu saya, terlalu banyak dan Oki nggak bisa hitung. Sekarang Allah cuma kasih kesedihan sedikit saja. Allah sudah kasih semuanya untuk Oki. Sekarang hanya diuji sedikit saja. Maka bersabarlah. Sudah berapa puluh tahun, berapa belas tahun Allah kasih rezeki dan nikmat yang banyak untuk Oki. Sekarang Allah cuma kasih sedikit saja. Maka bersabarlah. Maka saya teringat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83. Nabi Ayub alaihissalam kehidupannya sempurna. Beliau seorang nabi sekaligus orang yang dihormati, disegani pada masyarakatnya. Punya anak-anak yang banyak, anak-anak yang sehat, keluarga yang bahagia, umat yang sangat mencintainya, sempurna. Tapi kemudian Allah berikan sedikit saja ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Apa ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam dikasih sakit kulit. Sakit kulit itu bukan main-main ibu sekalian. Ibu saya juga punya autoimun, pemphigus vulgaris namanya. Kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar. Kalau kita buka baju kulitnya ikut terangkat juga. Nabi Ayub alaihissalam sakit kulit teman-teman sekalian. Sehingga dikabarkan ulat-ulat itu menggerogoti tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam. Dan orang-orang takut. Teman-teman kalau lihat orang yang punya sakit kulit yang sangat parah seperti ibu saya, itu orang-orang takut untuk lihat. Karena kita bisa lihat dengan mata kepala kita bisa lihat, betul? Mungkin beda dengan penyakit-penyakit lainnya yang jantung atau penyakit apa tidak terlihat dengan mata. Tapi penyakit kulit terlihat dengan mata. Kaumnya Nabi Ayub alaihissalam meninggalkan Nabi Ayub. Kalau kita sakit, fitrahnya adalah kita senang orang jenguk kita, kita berharap orang mendoakan kita, memberi semangat kepada kita. Betul teman-teman? Tapi Nabi Ayub alaihissalam sakit parah dan kaumnya meninggalkannya. Kemudian apa yang terjadi di hari berikutnya? Anak-anak Nabi Ayub alaihissalam dikabarkan dalam satu kisah 12 orang meninggal dunia semuanya. Semuanya, bukan satu, bukan dua, semuanya dalam keadaan beliau sakit parah. Ternyata nggak sampai di situ. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam? Hari ketiga seluruh hartanya habis. Seluruh tanaman-tanamannya habis terbakar, hewan ternak tiba-tiba mati mendadak. Habis semuanya. Kita kadang-kadang Allah uji satu, kita merasa paling sedih sedunia ya Bu. Tapi Nabi Ayub alaihissalam diuji bertubi-tubi. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Masih beliau mengingat nikmat Allah yang begitu banyak, rezeki yang Allah berikan selama ini, berpuluh-puluh tahun selama ini. Nabi Ayub alaihissalam, Al-Anbiya 83 mengatakan, Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit. Hamba Allah biasa mengadu kepada Allah, saya lemah ya Allah, saya sakit. Tapi Engkau lah yang maha pengasih dari maha pengasih, Engkau lah yang penyayang dari semua penyayang ya Rabb. Artinya Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, saya sakit ya Allah, tapi saya tahu Engkau kasih saya sakit kulit karena Engkau sayang kepada saya ya Allah. Engkau buat anak-anak ini wafat ya Allah karena Engkau sayang kepada saya ya Allah. Engkau buat harta ini habis karena Engkau sayang kepada saya ya Allah. Istri Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, sudahlah, minta terus kepada Allah agar kembalikan lagi semuanya. Kata Nabi Ayub, sebetulnya aku malu. Aku malu kalau terus mengeluh di hadapan Allah. Kenapa? Berapa puluh tahun nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita.
Dan hanya berapa tahun Allah berikan kesedihan kepada kita. Maka Masya Allah, apa buah kesabaran dan apa buah husnuzon kepada Allah, apa buah bersyukurnya Nabi Ayub alaihissalam. Teman-teman nanti saksikan, lihat dalam surah Al-Anbiya 84 disebutkan. Akhirnya apa? Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Allah kemudian jadikan istrinya Nabi Ayub alaihissalam itu hamil, mengandung dan kembar tiap tahunnya. Allah lipat gandakan jumlah anak-anak Nabi Ayub alaihissalam dan Allah kembalikan kaumnya. Itu adalah buah kesabaran, buah orang-orang yang bersyukur, buah orang yang selalu merasa bahwa begitu baik Allah kepada diri kita. Begitu teman-teman sekalian, cerita saja tentang bagaimana terkadang kita ini terlalu banyak nikmat dan rezeki yang Allah kasih untuk kita, tapi ternyata kita berkonsentrasi kepada kisah sedih kita. Padahal sedih mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin puluhan tahun sudah diberikan nikmat rezeki. Kita lupa. Kita katakan Allah gak adil. Kenapa begitu Allah kepada saya? Kenapa Allah gak baik kepada saya? Ada orang-orang yang begitu, Ibu. Dan kita gak mau. Allah maha baik. Allah sangat baik. Kita ini bisa berdiri, berjalan, bergerak itu Allah maha baik. Ketika anak saya itu Bu masih di NICU, saya ke rumah sakit kan, melihat bayi-bayi yang menangis. Saya bilang, ya Allah, saya mau anak saya nangis ya Allah. Anak saya gak nangis ya Allah. Saya mau dengar anak saya nangis. Jadi ibu-ibu kalau punya anak ibu nangis, itu rezeki dari Allah. Artinya anak ibu sehat. Karena banyak orang tua yang mau anaknya nangis. Saya nggak bohong, itu cerita betul. Ibu-ibu lihat anak ibu, bapak-bapak lihat anak-anak lari ke sana kemari. Itu anak sehat. Dia diberikan Allah kaki yang kuat untuk lari ke sana kemari. Banyak orang tua yang mengharapkan anak-anaknya bisa berlari seperti anak-anak ibu. Anak saya itu terapi. Untuk sekedar angkat kepala terapi, puluhan kali, ratusan kali, untuk bisa duduk terapi ya, dengan tangisannya, angkat kepalanya, dengan tangisannya untuk duduk, dengan tangisannya untuk bisa berdiri, semuanya dengan terapi. Jadi anak-anak tadi yang teriak, lari-lari itu rezeki. Kadang-kadang kita lupa dengan rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, teman-teman sekalian, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang bersyukur. Kembali kepada tema kita pada hari ini tentang rezeki. Tadi rezeki apa? Sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu. Bisa saja berupa pakaian, makanan, pasangan, anak-anak, kesehatan, pendengaran, penglihatan, semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menggunakan rezeki yang Allah berikan itu, teman-teman sekalian? Lihatlah dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan menafkahkan atau mengeluarkan sebagian rezeki yang dinafkahkan untuk mereka. Artinya ketika Allah kasih kita rezeki, kita punya kewajiban untuk menafkahkan sebagian rezeki itu, untuk mengeluarkan sebagian rezeki itu. Maksudnya apa? Kalau teman-teman Allah berikan harta, maka ada hak orang lain atas harta kita, betul? Orang Islamnya harus kaya enggak? Harus. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kaya bukan untuk dirinya sendiri. Orang Islam harus kaya. Kenapa? Banyak orang-orang di luar sana perlu bantuan kita, teman-teman sekalian. Saya ini mengurusi pesantren tahfidz Pasca Hafa sudah 5 tahun. Full beasiswa untuk anak-anak yatim piatu anak duafa. Anak-anak Indonesia ini pintar, solih, baik, santun. Kita ini punya budaya santun Indonesia, apalagi budaya Melayu. Saya orang Melayu juga, soalnya seorang Batak, Kepulauan Riau. Tapi anak-anak di luar sana, teman-teman sekalian, tidak seberuntung anak-anak kita. Mereka nggak punya biaya, padahal mereka pintar, mereka soleh, mereka baik, mereka nggak punya biaya. Itulah kenapa Allah takdirkan teman-teman berharta untuk bantu anak-anak Indonesia ini. Kasih dia pendidikan Al-Quran beasiswa, kasih dia pendidikan yang baik. Kelak mereka jadi orang-orang hebat di negeri ini. Dia bawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dia bawa negeri ini jadi negeri yang baik. Negeri yang diisi oleh anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang kita bina dengan Al-Quran. Itu tugas kita, teman-teman sekalian, tugas kita. Jadi kembali lagi, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki berupa harta, berikan sebagian harta kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cerita lagi sebelum saya masuk ke materi. Setelah Allah takdirkan anak ini kelainan langka, Sulaiman kelainan langka, alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Akhirnya saya banyak berinteraksi dengan teman-teman atau ibu-ibu yang punya anak-anak kelainan langka. Juga Masya Allah saya berkesempatan untuk keliling, untuk melihat anak-anak di NICU, di RSCM, di rumah sakit di Jakarta.
Banyak sekali anak-anak yang bayi-bayi itu di NICU. Dan ketika saya tanya kepada Prof ya, yang bertugas di sana, banyak anak-anak ini yang unwanted children, anak-anak yang tidak diharapkan, ditinggalin ibunya saja di rumah sakit begitu saja. Siapa yang biayain teman-teman sekalian? Kalau nggak para orang-orang berharta. Makanya orang-orang muslim ini harus berharta. Dengan begitu kita bisa bantu umat ini. Kita bisa sekolahkan anak-anak duafa kita. Kita bisa berikan harta kita untuk anak-anak yang unwanted children tadi, yang dibuang orang tuanya begitu saja. Banyak anak-anak yang tidak diurusi, ditinggalkan begitu saja. Sudah tahu anaknya punya kelainan atau punya sakit, ditinggal begitu saja sama orang tuanya. Dan lain-lain. Jadi, kembali lagi, ternyata kalau Allah berikan kita rezeki berupa harta, tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, menafkahkan sebagian rezeki yang didaftarkan untuk mereka. Harus dari harta kita ada punya orang, bukan punya kita. Berikan kepada orang lain. Sekolahkan anak-anak duafa, kasih kepada anak-anak yatim piatu, bangun masjid, atau mungkin sedekah untuk semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan rezeki berupa akal, kecerdasan, sedekah enggak? Sedekah. Sedekah orang yang pandai adalah apa? Mengajarkannya. Sedekah orang yang berilmu adalah mengajarkannya. Ilmu itu macam-macam. Di pesantren tahfidz saya ada seorang ibu yang punya kepandaian menjahit. Beliau katakan, saya mungkin nggak punya banyak harta, nggak bisa sedekah dengan harta yang banyak. Mungkin saya nggak punya yang lain-lain, tapi saya punya ilmu menjahit. Dan beliau ajarkan secara gratis ilmu menjahit itu untuk anak-anak pesantren. Jadi teman-teman sekalian, orang yang pandai dia punya sedekah, orang yang berilmu dia punya sedekah. Apa sedekahnya? Mengajarkan ilmu yang kau punya. Bahkan teman-teman, mohon izin, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Teman-teman udah bisa baca Quran, ajarkanlah anak-anak Iqra, anak-anak tetangga misalnya, atau buatlah TPA misalnya, ajarkan. Itu tanda kita bersyukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman, diberikan rezeki oleh Allah pendengaran, penglihatan, lisan ini. Bagaimana caranya? Untuk di jalan Allah, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Itu caranya. Rezeki yang sudah Allah kasih, kita berkewajiban untuk memberikan yang menafkahkannya di jalan Allah. Bagaimana caranya? Sudah dikasih mata, pendengaran, lisan. Caranya bagaimana? Untuk memberikan di jalan Allah, gunakan itu untuk yang baik-baik. Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Kita ini dikasih nikmat lisan ini. Ini nikmat, ini lisan, ini nikmat, ini teman-teman sekalian. Betul kan? Tapi dosa lisan itu banyak. Bohong, dusta, ghibah, fitnah, kata-kata keji, kotor dan sebagainya. Tapi orang-orang yang paham ini nikmat, ini rezeki dari Allah, ini nggak semua Allah kasih lisan yang fasih. Bu, anak saya terapi wicara, Bu. Ada terapi wicara di sini anaknya, ya, untuk bisa berbicara dan apa-apa. Banyak anak-anak butuh terapi untuk dia bisa bicara. Kita ini fasih berbicara teman-teman sekalian. Rezeki dari Allah dan digunakan di jalan yang baik, untuk kata-kata yang baik. Kita ini muslim, muslimah, orang-orang beriman. Semua yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang baik. Kata Rasulullah, kalau nggak bisa kalimat yang baik, diam. Diamnya ini adalah dzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, ya, berkenaan dengan kalimat-kalimat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Ibadur rahman, sifatnya hamba Allah yang saleh, dia tawadhu' dan dia kata-katanya selalu baik. Qalu salama. Dia selalu ucapkan perkataan-perkataan yang penuh dengan keselamatan, perkataan-perkataan yang santun, perkataan-perkataan yang baik. Itulah yang kita inginkan teman-teman sekalian. Ini nikmat rezeki dari Allah. Kalau Allah suruh tiba-tiba kita di luar nggak bisa bicara, bisa, gampang bagi Allah, gampang. Teman-teman kenal yang namanya istidraj. Ada orang mengatakan, kok dia semuanya sempurna hidupnya ya, padahal dia nggak pernah sholat, dia jahat, dia zalim, tapi Allah kasih rezeki yang banyak, nikmat yang banyak. Itu namanya istidraj. Apa itu? Jebakannya Allah. Allah kasih terus, gak apa-apa. Kamu durhaka kepada Allah di muka bumi, gak apa-apa. Allah kasih nikmat rezeki yang banyak, nanti dibalas sempurna di hari akhir. Dan itu namanya istidraj.
Ya, jadi jangan lagi menyangka, kok dia nggak pernah sholat tapi diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Itulah jebakannya Allah. Semuanya dibalas sempurna. Allah Maha teliti dalam perhitungannya. Dibalas sempurna nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman sekalian. Sekarang kita akan bahas pemanfaatan rezeki. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Pertama, rezeki dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau kasih contoh kisah juga. Kisah seorang namanya Abu Kilabah. Pada suatu ketika di padang pasir, ada seseorang yang tersesat di padang pasir tersebut, kemudian melihat sebuah gubuk yang reot. Terdengar sayup-sayup ada orang yang mengucapkan sesuatu. Pemuda ini pun datang ke gubuk tersebut dan melihat seorang bapak tua yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan tidak bisa melihat. Tapi bapak tersebut mengucapkan, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Bapak tersebut mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Pemuda itu bingung. Wahai bapak tua, dalam keadaanmu serba terbatas ini, engkau masih memuji-muji Allah. Engkau masih mengatakan segala puji bagimu ya Allah yang telah melebihkan aku di atas manusia. Padahal engkau tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, maksudnya tidak bisa melihat. Apa yang engkau syukuri? Nikmat apa, rezeki apa yang engkau syukuri? Terlalu banyak penderitaan ini masih bersyukur. Kenapa? Apa kata bapak tua itu? Allah memberiku akal sehat. Memang aku tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa lihat, tapi Allah berikan aku akal yang sehat. Dengan akal yang sehat ini aku bisa berpikir tentang kebesaran Allah. Betapa banyak orang yang dikasih akal sehat, akalnya gak digunakan untuk berpikir tentang kebesaran Allah. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas manusia-manusia lainnya. Yang dikasih akal oleh Allah tidak digunakan di jalan Allah, tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan lagi, bukankah Allah berikan saya pendengaran yang dengan ini aku bisa memahami ucapan, mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku, bisa mendengarkan zikir dari lisanku sendiri. Betapa banyak orang-orang yang dikasih telinga, telinganya tidak digunakan di jalan Allah, telinganya tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, telinganya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas manusia lainnya. Kemudian beliau mengatakan, bukankah Allah juga telah memberikan aku lisan, rezeki lisan ini, yang dengan lisan ini aku bisa berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang di luar sana Allah kasih lisan, tidak pernah berpikir dia kepada Allah. Padahal zikir adalah amalan yang mudah, paling mudah untuk dilakukan, tapi jarang dilakukan oleh banyak orang. Segala puji bagi Allah yang telah membiarkan lisanku ini untuk bisa berpikir. Begitu katanya. Jadi teman-teman sekalian lihat, ya, ternyata pemanfaatan rezeki yang pertama tadi adalah nikmat atau rezeki itu dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dikasih banyak harta, rumah yang besar sekali. Boleh nggak dari sekian banyak rumah itu adalah 1-2 rumah yang dijadikan sebagai rumah Quran untuk anak-anak hafal Quran di sana? Atau teman-teman punya kelebihan harta banyak sekali, boleh nggak sebagiannya untuk anak-anak yatim misalnya? Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi pemanfaatan rezeki yang pertama, rezeki atau nikmat itu dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Teman-teman dikasih sehat, boleh nggak dengan sehat itu teman-teman melakukan segalanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ceritakan kisah ini berulang-ulang. Beberapa kemarin saya ketemu dengan ketua majelis ta'lim yang menginspirasi saya. Beliau usianya 64 tahun, sudah jadi ketua majelis ta'lim 20 tahun. Saya tanya pada beliau, tolong nasihati saya, karena saya suka minta nasihat pada orang-orang yang sudah berumur, orang-orang yang sudah kehidupannya banyak. Beliau katakan, selagi ada kesempatan, ambil kesempatan itu untuk beramal saleh, karena kita nggak pernah tahu umur kita. Kita berlomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh sederhana di masjid, kita lihat mukena kotor tergeletak, ambil kesempatan itu cuci. Hadirkan mukena yang harum wangi. Sepanjang mukena itu dipakai oleh orang khusyuk ibadah, karena mukena yang harum itu, ibu pun mendapatkan pahalanya. Ambil kesempatan beramal saleh. Ada juga sebuah cerita, ada seorang nenek, ya, seorang nenek yang kerjanya itu membersihkan masjid. Kemudian
segerombolan anak muda melihat, aduh kasihan sekali nenek ini, kita bantu yuk, kita bantu agar masjid selalu bersih sehingga nenek tidak perlu membersihkan masjid. Akhirnya pemuda ini sembunyi-sembunyi ya bersama dengan teman-temannya membersihkan masjid. Keesokan harinya para pemuda-pemuda ini melihat nenek ini menangis. Pemuda-pemuda ini datang pada sang nenek tersebut, nenek kenapa engkau menangis? Karena masjid ini sudah bersih. Loh, kenapa nangis? Bukannya bagus? Kamilah yang membersihkan masjid untuk membantu nenek, kata pemuda-pemuda itu. Apa kata sang nenek? Ketahuilah kalian, aku ini bukan orang kaya. Aku gak bisa sedekah di jalan Allah dengan hartaku. Aku juga bukan orang pintar, gak bisa sedekah di jalan Allah dengan ilmuku. Yang aku punya tenaga sisaku ini, nenek sudah sepuh. Tenagaku ini, dengan tenagaku ini aku berharap bisa beramal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan masjid. Tapi amalan itu pun kalian ambil. Kalian pemuda-pemuda berharta bisa sedekah. Kalian pemuda-pemuda pintar bisa sedekah. Sekarang kalian juga ambil amalku juga, kata sang nenek ini ya sambil menangis ya. Ini kisah cerita saja yang sebenarnya menggambarkan kepada kita semua teman-teman sekalian betapa sang nenek ini berusaha melihat peluang mana yang kira-kira beliau bisa beramal saleh. Begitu pula dengan kita. Dengan kita, Bu, harus ada agenda setiap hari dalam diri kita untuk kita berbuat baik, tidak hanya pada keluarga, kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mau berbuat baik, masak dilebihkan, kasih sebagian untuk tetangga kita. Berbuat baik. Kita kasih rezeki kepada teman kita yang lain. Jadi, kembali lagi yang pertama, pemanfaatan rezeki adalah kita diberikan rezeki untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemanfaatan rezeki adalah rezeki dimanfaatkan untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin yang lain. Ibu, ada istri Rasulullah SAW namanya Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Beliau digelari Ummul Masakin. Apa itu? Ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Beliau bekerja dengan tangannya sendiri menyamak kulit binatang. Perempuan ini bekerja, wanita ini bekerja dengan tangannya sendiri menyamak kulit binatang. Ketika mendapatkan penghasilan, penghasilannya itu untuk sedekah bantu orang-orang miskin. Jadi boleh nggak perempuan punya uang sendiri? Sangat boleh. Apalagi kalau uang-uang tersebut digunakan untuk membantu orang-orang banyak. Seperti salah satu istrinya Rasulullah yang bernama Zainab binti Khuzaimah. Beliau digelari sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadilah orang-orang tersebut, teman-teman sekalian, orang-orang yang terus menebarkan kebaikan bagi banyak orang. Kita meninggal nanti, orang-orang yang mengenang kita. Kita dikenang itu karena kebaikan kita. Betul ya, Bu? Ibu meninggal dunia, bayangin ibu meninggal dunia. Bayangin pertanyaan kita ini. Kalau saya meninggal dunia, apa yang akan orang-orang katakan terhadap saya? Apa kesan orang-orang terhadap saya? Orang itu ketahuan siapa sesungguhnya dia kalau dia sudah meninggal nanti. Nanti muncul saksi-saksi di luar sana. Dia orang baik atau dia orang buruk. Rasulullah katakan wajib. Kalau ada orang-orang ketika kita meninggal dunia, orang-orang mengomentari yang baik-baik, si fulanah itu baik, suka bersedekah, wajib baginya menuju ke syurga Allah. Kalau kita meninggal dunia, saksi-saksi muncul mengatakan dia zalim, dia jahat sama saya, dia melukai banyak orang, dia mengambil hartanya orang. Kata Rasul, wajib baginya menuju ke neraka Allah. Karena orang-orang di muka bumi ini saksi-saksinya Allah di muka bumi. Jadi berhati-hatilah supaya kita senantiasa bisa menebarkan manfaat untuk orang lain. Kembali tadi ya, jadi yang kedua, rezeki dimanfaatkan untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin, teman-teman sekalian. Ibnu Hazm berkata, setiap nikmat, setiap rezeki yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah musibah. Teman-teman bajunya banyak di lemari, beli baju terus, numpuk bajunya. Setiap baju-baju itu dihisap, ibu-ibu sekalian. Banyak nih kita kadang-kadang kondangan, aduh nggak tahu pakai kerudung yang mana, nggak punya baju, nggak punya kerudung. Padahal banyak itu di lemari, itu semua dihisap itu sama Allah. Jadi daripada numpuk-numpuk, kalau kita beli yang baru, keluarkan isi lemari kita, kasih kepada yang lain yang membutuhkan. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya,
Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutang orang lain, atau menghilangkan rasa laparnya. Teman-teman, orang-orang yang bersedekah bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Betul nggak? Orang-orang yang sedekah bukan orang-orang yang mampu saja, tapi orang-orang yang mau. Betapa banyak orang-orang yang mampu tapi dia nggak mau sedekah. Dia kumpulkan hartanya sangat banyak untuk dirinya sendiri, yang mana dia lupa bahwa itu mencelakakan dirinya. Tapi banyak kita lihat orang-orang yang juga du'afa, mereka bersedekah banyak, Bu. Pernah lihat nggak orang-orang yang du'afa, orang-orang yang miskin, kadang berharta, tapi juga bersedekah? Pernah ada sebuah video ya beberapa tahun lalu di kotak amal, dikasih apa? Kamera. Kemudian dia seorang kasih 1.000, 2.000 gitu. Tapi tiba-tiba masuk ke kotak amal itu 100.000. Nah, orang yang membuat kamera ini kan, dia lihat ternyata yang 100.000 itu dikejar ke rumah. Ternyata orang duafa, fakir miskin. Dia kasih 100.000. Kemudian orang itu tanya, si pewawancara ini ya yang buat video itu tanya, kenapa memberikan sebesar itu? Dia berikan, ini harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedekah di jalan Allah, saya sedang menabung untuk hari akhir nanti. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang sedekah bukan orang-orang yang mampu saja, tapi orang-orang yang mau. Banyak orang fakir miskin mereka bersedekah. Di waktu lapar, di waktu sempit dia sedekah, teman-teman sekalian. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak, Bu, saya temui banyak sekali. Ketika dalam rangkaian safari dakwah ini, biasanya itu kan ada sedekah untuk para penghafal Quran. Ada satu yang saya sangat terkesan. Seorang ibu menggendong bayi. Makanya saya selalu terkesan kalau ada ibu datang pengajian bawa bayi. Terus saya terkesan kalau bawa anak-anak. Dia mau anak-anaknya di masjidnya mendengarkan. Itu Masya Allah. Seorang ibu itu sedekah dengan nilai yang sangat besar. Kemudian beliau katakan, saya ini penjual kerupuk keliling, tapi saya menafkahkan ini untuk para penghafal Quran. Saya berharap agar wasilah sedekah ini Allah jadikan anak-anak saya ini juga anak-anak penghafal Quran. Begitu katanya. Jadi lihat orang-orang yang seperti itu banyak sekali, Masya Allah, yang mereka juga bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membicarakan mengenai bagaimana agar rezeki kita mengantarkan kita ke surga, bukan malah petaka. Tentu saja selain kita belajar tadi bagaimana cara kita mengeluarkan rezeki kita, berikutnya adalah perhatikan cara mendapatkannya. Kalau istri orang-orang saleh di zaman dulu, sebelum suaminya kerja, beliau ini mengatakan, suamiku, aku bisa tahan dengan kelaparan, tapi aku tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Artinya apa? Istri-istri yang salehah ini, beliaulah yang senantiasa memberikan semangat, dukungan pada suaminya. Cari yang halal suamiku, yang halal. Jangan cari kerja yang haram, jangan cari harta yang haram. Jadi dari yang haram itu masuk menjadi makanan, menjadi darah daging untuk anak-anak kita ini, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa, gak banyak, asal halal. Apalagi banyak dan halal ya. Jangan kita wahai para wanita ya, karena kita maunya banyak, akhirnya suami kita harus korupsi. Suami kita harus mengambil harta yang haram. Itu semuanya dibelikan untuk makanan, minuman, masuk ke darah daging anak kita, diri kita. Apa jadinya teman-teman sekalian? Mengerikan sekali. Maka teman-teman sekalian, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Artinya semua dari kita punya rezeki yang halal, Allah kasih. Apa kata Rasul tadi? Sesungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaguslah dalam mencari rezekimu, perbaguslah dalam meraih rezekimu. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu teman-teman sekalian ya, karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan yang taat kepadanya.
Rezeki dicari, betul dicari, tapi dengan cara yang halal, dengan cara yang betul, dengan tidak curang, dengan tidak zalim, dengan tidak mengambil milik orang lain. Itu yang diperintahkan dalam agama ini. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah sekali-kali masalah rezeki, kita bahas masalah rezeki pada hari ini. Jangan sekali-kali kita berputus asa karena kita belum mendapatkan rezeki yang halal sehingga kita menempuh cara yang haram. Banyak kan yang begitu kan? Cara yang halal susah, sudah mau pakai cara yang haram lebih cepat. Jangan sampai kita berkata, rezeki yang halal ini kenapa susah sekali ya Allah. Kemudian kita cari rezeki yang haram, atau kita suruh suami kita untuk melakukan hal yang haram, kita dukung suami kita untuk melakukan atau mencari hal-hal yang haram misalnya. Jangan teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis surat Ahmad mengatakan, Allah malakut khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, orang yang meminta diantarkan, sama dengan pekerjaan-pekerjaan haram lainnya, sama itu. Jadi jangan sampai kita mencelakakan diri kita sendiri hanya karena rezeki yang tidak halal atau haram itu masuk menjadi darah dan daging untuk kita dan anak-anak kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, seorang mukmin dan juga orang yang gemar maksiat sudah ditetapkan rezeki baginya yang halal. Semua orang sudah ditetapkan, walaupun dia pendosa, sudah ditetapkan rezeki baginya, rezeki yang halal. Jika dia mau bersabar hingga rezeki itu diberi, niscaya Allah akan memberinya. Namun dia tidak sabar atas tempuh jalan yang haram, maka Allah akan mengurangi jatah rezeki halal untuknya. Insya Allah, ibu-ibu semua yang ada di sini, kita maukan tadi kan anak-anak kita saleh, harta kita, rezeki kita mengantarkan ke surga. Pastikan semuanya halal dan baik, halal dan baik. Pastikan. Siti Maryam dalam surah Ali Imran 35-37. Kenapa beliau menjadi wanita istimewa yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran surah ke-19? Bagaimana cara ibunda Siti Maryam mendidiknya? Salah satunya Ali Imran ayat 37, teman-teman lihat di sana, ibundanya memastikan makanannya itu halal, yang masuk ke dalam tubuh anak kita halal. Siti Maryam mendapatkan makanan langsung dari Allah halal, makanan yang baik. Begitu pula dengan kita. Kita mau anak-anak kita yang kita pakai, yang kita minum, yang kita makan, keluarga kita semuanya adalah yang halal, baik dari jenisnya maupun cara perolehannya. Teman-teman sekalian, tidak perlu khawatir dengan rezeki, ya. Rasulullah SAW ingatkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes manis selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah, kemudian berubah menjadi daging, kemudian diutus kepadanya malaikat dan ditiupkan kepadanya roh, dan ditentukanlah rezekinya sudah ada, ajalnya sudah ada, amal dan kecelakaan atau kebahagiaannya sudah ada. Hadis riwayat Bukhari. Begitu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ditetapkan semuanya, termasuk rezeki kita. Jangan cari jalan-jalan yang haram, padahal Allah sudah janjikan Allah kasih semua rezeki itu. Semua rezeki itu Allah kasih. Tentu saja teman-teman sekalian, ya, ada hadis Rasul mengatakan begini, setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya yang saya ucapkan tadi. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan berarti Allah berikan rezeki kepada kita kemudian kita diam, nggak ngapa-ngapain. Ada orang bilang begini, wahai Allah, di dalam masjid, ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah turunkanlah rezeki, ya Allah. Kemudian kalau tidak salah Ibnu Umar atau Umar bin Khattab, saya kurang itu ya, agak lupa. Beliau mengatakan begini, apa yang kau harapkan? Apakah kau harapkan emas turun dari langit? Artinya apa? Doa betul, menunjukkan kerendahan hati yang kita di hadapan Allah, tapi juga usaha, tapi juga ikhtiar dengan cara yang halal. Makanya kita ini duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakkul ala Allah. Harus teman-teman sekalian. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang menjadi penghambatnya rezeki? Penghambat rezeki apa teman-teman sekalian? Kok rezeki saya susah, penghambatnya rezeki itu apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ada 4 penghambat rezeki. Yang pertama, tidur pagi hari. Nah, ada orang mengatakan jangan bangun siang, nanti rezekinya apa toh? Ayam. Kata Ibnu Qayyim ini ada 4 penghambat rezeki kita.
Kita mau rezeki yang banyak, yang berkah, yang mengantarkan ke surga, tapi ternyata ada yang menjadi penghambat. Apa itu? Orang yang suka tidur pagi. Kedua, sedikit sholatnya. Sholat sunnah ya, maksudnya kalau wajib pasti wajib. Sedikit sholatnya. Ketiga, bermalas-malasan. Dan keempat, punya sifat khianat. Dia tidak amanah. Tidak amanah. Pertama kita bahas tidur pagi. Ada apa dengan pagi? Pagi itu penuh keberkahan. Bersyukurlah orang-orang yang suka bangun di awal hari. Kenapa? Pagi itu penuh dengan keberkahan. Nabi Muhammad SAW ingatkan dan selalu berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Pagi-pagi itu Masya Allah teman-teman sekalian ya. Pagi-pagi itu banyak keberkahannya. Jadi kalau orang-orang yang suka tidur pagi, ya tersendat-sendatlah rezekinya. Bangun di pagi hari. Dan awali hari dengan baca Quran. Awali hari dengan salat sunnah dan sebagainya. Begitu ya. Berikutnya, yang kedua, sedikit salat. Sedikit salat berarti apalagi salat wajib yang dia tinggalkan ya. Kurang ketakwaannya. Teman-teman lihat dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Bertakwa kepada Allah itu apa? Kita jalankan yang menjadi perintah Allah. Kita berusaha jauhi apa yang jadi larangan Allah. Ternyata Allah berjanji, yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Tenang saja. Solehkan diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Kata siapa? Kata Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Apapun permasalahanmu. Anak kita yang sakit. Waktu anak saya sakit, saya minta ya Allah, jadikanlah saya orang bertakwa ya Allah. Berikan kesabaran, berikan husnuzan, prasangka baik, dan berikan semangat untuk terus berobat ya, terus terapi, terus berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah jadikan jalan keluar. Alhamdulillah. Sulaiman walaupun masih disuntik setiap hari, berobat terus menerus, tapi baik alhamdulillah. Allah berikan jalan keluar. Kemudian Allah katakan apa? Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan teman-teman bertakwa, Allah kasih rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Itu kuncinya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bertawakal ala Allah. Kemudian yang ketiga, penghambat rezeki apa? Malas. Bermalas-malasan. Ada orang yang maunya nerima terus. Kita kasih modal dia nggak mau. Ya udah saya ajarin dia nggak bisa. Maunya apa? Minta terus. Bermalas-malasan. Seorang muslim itu dituntut untuk bekerja dalam artian dia berusaha, teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Allah kasih rezeki pada burung, apalagi pada kita, teman-teman sekalian. Jangan berputus asa untuk mendapatkan rezeki yang halal dengan doa, dengan ikhtiar terus-menerus. Tawakkal ala Allah dengan takwa. Tadi surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Dan kalau Allah berikan rezeki itu kepada kita, ingat tadi, ternyata setelah Allah berikan rezeki ada yang kita harus berikan kepada banyak orang. Itu untuk menyelamatkan kita. Terakhir ya teman-teman sekalian, tidak amanah. Penghambat rezekinya orang. Rezeki itu macam-macam ya. Tadi ada harta, ada kesehatan, ada anak, suami dan sebagainya. Adalah kalau dia jadi orang yang tidak amanah. Dia dikasih sebuah amanah, sebuah kepercayaan, tapi dia khianat. Dia tidak amanah, padahal dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apapun itu. Seorang ibu, kita punya tugas ibu yang amanah mendidik anak-anaknya, suami yang amanah menafkahi keluarganya. Kita terkadang dikasih sebuah kepercayaan amanah. Jangan khianat teman-teman sekalian. Orang yang khianat itu jadi orang yang munafik. Dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim dikatakan 3 tanda orang munafik apa saja Bu? Ketika berkata dia berdusta, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika dia diberi amanat dia ingkar.
Maka kita doakan diri kita dan orang-orang lain, suami kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita adalah orang-orang yang amanah insya Allah. Begitu teman-teman sekalian. Dan saya akan menyampaikan juga sedikit. Kita ingin agar Allah berikan rezeki kepada kita, rezeki yang barokah. Barokah itu artinya bertambah kebaikan, dirasakan kebaikannya untuk banyak orang. Dan ada satu yang mungkin kita bisa terus-menerus ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Allah berikan kita rezeki. Amalan pembuka rezeki. Ada yang tahu? Dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Subhanallahul azim. Apa artinya? Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun. Niscaya kalau engkau sudah bertobat kepadanya, beristighfar kepadanya, Allah akan memberikan hujan yang lebat kepadamu. Allah akan membanyakkan harta-hartamu, dan Allah akan memberikanmu anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, untukmu sungai-sungai. Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi kalau kita merasa ya Allah banyakkan rezeki, ternyata salah satu caranya adalah banyak beristighfar. Ya Allah ingin dikaruniai anak, caranya adalah banyak beristighfar. Maupun rezeki-rezeki yang lainnya, banyak beristighfar. Cerita penutup pada hari ini. Ada seorang ulama besar. Entah kenapa hatinya ingin sekali pergi ke satu negeri yang sangat jauh. Gak tahu, seperti Allah menggerakkan hatinya untuk pergi ke negeri itu. Sampai ke sebuah negeri, akhirnya beliau ini beristirahat di sebuah masjid. Tapi marwah masjid tidak mengizinkan. Ini sudah malam, tidak boleh tidur di sini, sana kau pergi, diusir. Zaman dulu tidak ada foto, orang tidak tahu beliau ulama besar. Akhirnya ketika beliau diusir dari masjid, ada seorang yang miskin yang tinggal di samping masjid, pembuat roti. Wahai syekh, syekh itu untuk orang yang tua maupun untuk orang berilmu. Wahai bapak tua, silakan bermalamlah di tempat saya. Ini sudah sangat malam, saya tahu engkau dari perjalanan yang jauh, tidurlah di sini. Maka bapak tua, ya, yang ulama ini, beliau tidurlah di rumah sang penjual roti. Ketika di malam hari penjual roti ini, beliau membuat roti. Ketika membuat roti, meletakkan tepung, meletakkan telur. Apa yang beliau katakan? Astaghfirullahaladzim, 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 sepanjang malam. Maka sang bapak tua ini mengatakan, sudah berapa lama kau beristighfar? Tidak tahu, bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, selalu beristighfar. Maka apa yang terjadi dalam kehidupanmu setelah kau banyak beristighfar? Setiap kali aku berdoa, Allah kabulkan. Namun ada satu doa yang belum Allah kabulkan. Aku meminta kepada Allah, aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, nun jauh di sana, yang aku tidak pernah jumpa, nggak punya uang. Gimana caranya pergi ke negeri itu? Aku seorang miskin, nggak punya uang. Apa kata ulama ini? Allahu Akbar. Di peluknya sang penjual roti itu, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Akulah yang Allah kirimkan untuk hadir langsung di hadapanmu berkat istighfarmu. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita bahas rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadi jalan kita menuju ke surga Allah. Maka pastikan caranya baik, mendapatkannya baik, kita keluarkannya juga dengan baik, dan kita jemput dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Selain usaha, doa, dan perbanyak beristighfar. Insya Allah dengan begitu mudah-mudahan Allah akan memberikan rezeki yang penuh barokah kepada kita. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, ya sudah selesai pada hari ini. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat satu video. Tadi saya katakan di awal, kami pesantren tahfidz ini milik umat, ya. Anak-anak belajar dari seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Berikut juga teman-teman dari Pekanbaru. Pesantren tahfidz ini sudah berdiri 5 tahun dan memberikan full beasiswa untuk anak yatim piatu mu'alaf du'afa untuk hafal Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran 1 tahun dan mereka kembali mengajarkan Al-Quran ke seluruh pelosok-pelosok. Siapakah yang membiayai mereka? Pesantren ini berdiri karena donasi dari seluruh masyarakat Indonesia.
Hari ini semakin banyak belajar, tapi kami belum punya tempat lagi teman-teman sekalian. Jadi kita saksikan dulu, anak-anak penghafal Quran, harapan bangsa, harapan kita semua ini. Kita lihat bagaimana mereka di wisuda yang mudah-mudahan menggetarkan hati kita, dan kita berharap anak-anak kita juga menjadi ahli Quran insya Allah. Silakan dulu sekalian.